Saudaraku, mulai bulan ini kita ada di tempat ini, kelihatannya tempat yang baru, jadi kita menyesuaikan tempatnya. Ya, saya akan lanjutkan khotbah saya minggu yang lalu. Saya berbicara bahwa dalam beberapa bulan ini, 3 bulan di tahun 2014 ini kita akan berbicara yaitu tentang right happening. Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa untuk kita bisa melihat satu kejadian yang tepat atau kita mengalami hal-hal yang pas dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya kita akan mengalami ya karena kita memiliki covenant dengan Tuhan. Kita punya covenant dengan Tuhan, karena itu kita kejadian yang pas itu harus menjadi satu bagian daripada hidup kita. Nah, saya akan lanjutkan khotbah saya minggu ini. Saya akan berbicara yaitu tentang ketika Tuhan mengarahkan langkah kita, atau when God directs my path. Sebelum kita buka kitab kita, saya ajak saudara ambil kitab saudara, kita panggil berdiri lagi, kita deklarasikan firman Tuhan. Bawa Alkitab, kita deklarasikan firman Tuhan. Amen. Betul, tapi cuma betul. Boleh diangkat, laporkan dalam kitab saudara. Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan dengan saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat melakukan. Saya akan dengar firman Tuhan pagi ini. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Hati saya terbuka untuk menerima firman Allah. Firman Allah hidup, firman Allah berkuasa, firman Allah tidak berubah. Saya percaya saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus. Amen. Saya kembali saudaraku. Saja saudara buka Alkitab saudara, Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Waktu Tuhan mengarahkan langkahku. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kita akan baca bersama-sama Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. 2 ayat kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Amsal 3 ayat 5 dan keenam. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang keenam dikatakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, He shall direct your path. Nah, saudaraku, dalam Amsal pasal yang ketiga dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tapi akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Dia akan meluruskan jalan kita, atau Dia akan direct atau mengarahkan langkah kita. Nah, saudaraku, dalam beberapa bulan ini kita akan berbicara yaitu tentang right happening. Nah, saudaraku, right happening atau satu kejadian yang tepat atau satu kejadian yang pas itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang percaya, kejadian yang tepat itu harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan seharusnya menjadi sesuatu yang biasa, satu yang reguler dalam kehidupan kita. Nah, Amsal pasal yang ketiga dikatakan bahwa Dia akan meluruskan jalanmu atau Dia akan direct langkah-langkahmu. Nah, dalam perkataan direct dalam terjemahan bahasa aslinya boleh ditampilkan. Supaya kita bisa belajar sedikit, perkataan direct dalam bahasa Indonesia kata yashar. Yashar ini artinya rightly divided, atau to be straight, atau to be right, atau pleasant, atau prosperous. Nah, Tuhan dikatakan Dia akan direct kita, atau Dia akan meluruskan jalan kita. Jadi perkataan yashar ini sebenarnya dipakai dalam konteks ini ada dipakai untuk
Ya. Jadi perkataan yasar sini adalah dikatakan Tuhan itu akan direct langkah kita. Jadi Tuhan akan mengarahkan langkah kaki kita. Nah, kalau Tuhan yang direct langkah kita, atau Tuhan yang memimpin jalan kita, maka kita pasti akan berjalan. Kita pasti akan berada di tempat yang tepat. Kita pasti kalau dikatakan di sini, kita nggak akan salah. Kita akan pasti berada di tempat yang tepat. Bahkan di situ dikatakan perkataan yasar ini juga dikatakan pleasure dan prosper, atau dikatakan kita akan berada di tempat yang menyenangkan atau yang menguntungkan. Nah, dalam Mazmur pasal yang ke-23, pasal yang terkenal dikatakan di sana, Tuhan adalah gembalaku, apalagi takkan kekurangan aku, dibaringkan aku di atas rumput yang hijau dan dibawa aku ke air yang tenang. Dan dikatakan ayat yang ketiga, dia akan memimpin aku di jalan yang benar. Saudaraku, kalau Tuhan yang memimpin kita atau Tuhan yang direct kita, maka kita akan berjalan di jalan yang benar. Kita akan berada di, saya katakan, di negeri kelimpahan, atau kita akan berada di kota yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi itu kalau Tuhan yang direct kita. Nah, di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan 6 dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dan akuilah Dia dalam segala laku. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat, mengalami Tuhan itu meluruskan jalan kita, atau Tuhan memimpin langkah kita di tempat yang tepat, atau sehingga kita menemukan satu kejadian-kejadian yang pas dalam kehidupan kita. Nah, dalam Amsal pasal yang ketiga ada tiga hal yang ingin sampaikan kepada saudara. Ayat yang ke-5 dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, perkataan saudara garis bawah itu perkataan percayalah kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris memakai kata trust. Nah, perkataan trust di sini mungkin boleh ditampilkan dalam bahasa asli yang memakai kata Bataks. Di Indonesia ada namanya suku Bataks, ya. Lebih gampang ingatnya. Bataks. Batak ini kalau saya lihat perkataan Bataks ini itu dipakai untuk orang-orang, waktu itu dipakai, istilah ini dipakai untuk orang-orang yang lari ke tempat perlindungan. Nah, Bataks di sini memiliki satu arti, yaitu be confident, be bold, atau to be secure without fear. Jadi trust di sini adalah memiliki arti bahwa kita punya keyakinan, punya keberanian, atau rasa aman dengan nggak ada rasa takut. Jadi dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5, trust in the Lord, atau percayalah kepada Tuhan. Nah, perkataan trust, jadi tadi saya katakan, jadi di sini memiliki arti itu mempercayai atau menaruh percaya kita, atau dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, perkataan trust ini berarti kita ini menyerah, atau dalam bahasa Ibrani pasrah, tahu pasrah ya. Jadi itu perkataan trust. Nah, dalam ayat yang kelima tadi, percayalah kepada Tuhan dikatakan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian. Jadi kita perlu trust kepada Tuhan dengan hati kita, bukan dengan pengertian kita atau pikiran kita. Sebab kita nggak akan bisa trust kepada Tuhan dengan pikiran kita. Kita nggak akan bisa trust kepada Tuhan itu dengan otak kita. Tapi kita harus trust kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, atau kita menyerah kepada Tuhan itu dengan hati kita. Roma 10 dikatakan dengan hati percaya, dikatakan dengan hati percaya kita dibenarkan. Jadi percaya atau trust ini harus dengan hati kita, bukan dengan pikiran kita. Nah, saya tahu bahwa kita nggak mungkin, nggak akan bisa untuk trust Tuhan dengan pikiran kita. Dalam Yesaya pasal 55 dikatakan demikian, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Dikatakan satu pikiran kita itu bukan pikiran Tuhan. Jadi yang saya mau katakan pada saudara, satu pikiran kita itu jauh dari, saya katakan pikiran kita jauh dari benar. Atau dengan bahasa yang lain, pikiran kita itu udah nggak baik atau nggak benar, nggak baik dan korup. Dikatakan pikiranku bukan pikiran. Kita percaya bahwa pikiran Tuhan pasti yang benar, pasti yang tepat. Jadi Tuhan berkata pikiranmu bukan pikiranmu. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan dengan pikiran. Jadi kita nggak akan pernah bisa trust kepada Tuhan dengan pikiran kita.
Karena pikiran kita sudah korup. Pikiran itu apa? Kalau saya bilang itu apa? Punya satu keterbatasan. Karena itu ketika saudara menghadapi sesuatu atau katakanlah diperhadapkan kepada satu hal atau satu masalah, saudaraku, kalau kita mempercayai pikiran kita, maka apa pikiran kita itu akan apa? Mudah frustasi, mudah apa? Give up. Dan yang saya mau katakan mas itu, pikiran manusia itu selalu diprogram untuk selalu bereaksi atau berusaha atau mencoba sesuatu, tetapi dengan keadaan yang sangat terbatas. Dan itu kenapa orang kalau menghadapi sesuatu dan mencobanya dengan apa, meresponi dengan pikiran kita, pasti kita akan menjadi frustasi, kita akan apa, stres, dan mungkin kita juga akan mengalami satu yang namanya apa, kebingungan. Jadi kalau kita dipimpin oleh pikiran kita atau kita mempercayai pikiran kita, maka kita nggak akan pernah bisa mengalami apa pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Amsal pasal yang ketiga tadi katakan, percayalah kepada Tuhan dengan hati, bukan dengan apa pikiran. Nah banyak kali saudaraku hidup kita itu dipimpin atau dikendalikan atau didrive dengan pikiran kita. Kenapa banyak orang melangkah yang keliru? Karena seringkali kita dikendalikan oleh pikiran kita. Kalau saudara menghadapi satu masalah, saya berikan satu contoh. Nah seringkali kita ini didrive dengan pikiran kita. Nah karena itu kadang-kadang kita apa melangkah berdasarkan asumsi, berdasarkan asumsi. Jadi kita melangkah menurut kita melakukan sesuatu karena dikendalikan oleh asumsi kita. Atau kadang-kadang saudaraku kita melangkah itu kita dikendalikan oleh yang namanya pressure, tekanan. Atau kita seringkali juga dikendalikan oleh yang namanya situasi. Nah, kalau kita melangkah dikendalikan oleh yang namanya asumsi atau tekanan atau situasi, dan seringkali langkah kita itu menjadi apa? Keliru. Nah, Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan hatimu, bukan dengan apa? Pikiran. Jadi, kalau kita hidup ini dikendalikan oleh pikiran kita, maka kita akan dikendalikan oleh namanya asumsi, kita akan dikendalikan oleh namanya pressure, kita akan dikendalikan oleh yang namanya situasi. Dan kalau kita dikendalikan oleh yang namanya tekanan atau situasi ataupun apa yang namanya pressure ini, maka kita akan melangkah pada langkah yang salah. Jadi saya memberikan beberapa contoh bahwa situasi atau pressure atau asumsi itu bisa membuat kita itu langkah kita itu apa? Salah. Jadi jangan pernah melangkah berdasarkan kepada apa? Pikiran saudara. Mungkin saudara berkata, loh, untuk apa Tuhan kasih kita pikiran? Untuk apa kita belajar? Dan kita harus menggunakan, kita harus menggunakan. Betul saudara perlu menggunakan. Tapi apapun yang ada dalam pikiran saudara itu perlu submit kepada Tuhan. Nah banyak kali kita ini mencoba menangani sesuatu dengan pikiran kita, dengan asumsi kita. Kita sudah memprediksi, wah ini baru ini, saya harus lakukan ini. Nah, ketika kita direct atau dikendalikan oleh pikiran kita, oleh asumsi atau oleh pressure yang ada pada kita, maka kita bisa seringkali kita melangkah salah. Seringkali kita membuat keputusan-keputusan yang apa? Yang salah. Saya berikan contoh di dalam Alkitab. Suatu ketika waktu Israel sedang berperang melawan Filistin. Waktu mereka ada di medan peperangan, mereka diperhadapkan pada untuk mereka mau berperang antara Israel dengan Filistin. Samuel berkata kepada Saul begini, jangan kamu pergi berperang sebelum kita persembahkan apa? Korban. Nah, waktu itu orang Filistin sudah mulai bergerak untuk apa? Masuk ke medan peperangan dengan Israel. Nah, orang Israel mulai dikatakan dalam keadaan yang gelisah, dalam keadaan yang panik karena orang Filistin sudah apa? Menyerbu Israel. Nah, waktu dalam keadaan yang panik, dalam keadaan yang gelisah ini, orang-orang Saul ditekan oleh keadaan. Karena itu dia berkata, karena dikatakan semua masyarakat pada gelisah. Kemudian Saul mengambil satu keputusan karena ditekan oleh keadaan. Dia mengambil langkah untuk membakar persembahan korban ini kepada Tuhan.
Dan saudaraku, waktu Saul melangkah, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan tanpa menunggu Samuel. Apa yang Samuel katakan kepada Saul? Kamu melakukan satu tindakan yang bodoh. Saudaraku, Saul sebagai seorang raja yang seharusnya membakar persembahan itu adalah seorang imam. Tapi dia melewati batasan kekuasaannya. Nah, Samuel berkata kepada Saul, kamu melakukan satu tindakan yang bodoh. Karena itu mulai saat ini kerajaanmu itu akan terpecah. Dan saudara tahu ini, Samuel berkata kepada Saul, tidakkah ketaatan itu jauh melebihi daripada apa? Korban. Nah, kadang-kadang saudaraku, kita seringkali melangkah, kita di-drive oleh apa? Tekanan dalam hidup kita. Seringkali kita melangkah karena kita dikendalikan, didorong oleh situasi yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, saudaraku, kalau itu kita lakukan seringkali, saudara, kalau kita membuat satu keputusan karena kita dalam keadaan tertekan atau berdasarkan dalam keadaan, seringkali keputusan kita itu keputusan yang salah. Karena itu saya ada satu istilah. Kenapa ada istilah apa? Sabar, apa patient. Patient itu artinya adalah pause until further instruction. Jadi seringkali kita ini apa? Tidak sabar. Nah, kita jangan pernah saudara membuat keputusan ketika saudara dalam keadaan tertekan. Saya pernah memberikan satu istilah dalam bahasa Inggris apa? Hot, H-A-L-T, hungry, angry, lonely, tired. Jadi itu kita perlu apa? Training dulu. Kita perlu berhenti dulu. Jangan pernah saudara membuat satu keputusan waktu saudara dalam keadaan seperti itu. Ketika kita dalam keadaan marah, ketika kita dalam keadaan lapar, ketika kita dalam keadaan letih, atau ketika dalam keadaan kita lonely. Jangan pernah membuat keputusan ketika sudah dalam keadaan seperti itu. Kenapa ada orang-orang yang seperti kadang-kadang suami istri berkelahi atau bertengkar? Nah, kadang-kadang kita lagi emosi, terus kita mau buru-buru apa? Sudah cerai saja. Saudara, jangan pernah buat keputusan ketika saudara marah. Calm down first. Tenang dulu. Saudara, kalau kita melakukan satu keputusan ketika kita dalam keadaan marah, seringkali keputusan kita dapat salah. Kenapa ada banyak orang menyesal? Karena keputusan yang dibuat adalah ketika dalam keadaan yang tertekan. Karena itu saudara harus tenang dulu. Kita harus diam dulu. Hold. Jadi saudara harus tenang dulu. Saya pernah suatu ketika saya marah dengan anak saya bersama karena selalu charger handphone itu kalau dibawa mesti rusak. Karena dia putar mesti rusak. Gak sampai 1 bulan rusak. Saya marah. Udah nggak perlu bawa lagi charger handphone. Anak saya yang kecil kata, cu. Saudaraku, kadang-kadang kita perlu jangan pernah membuat keputusan atau melangkah ketika saudara dalam keadaan yang sedang tertekan. Saudara harus tenangkan diri kita dulu. Karena itu dalam Yesaya pasal 30, saudara ayat dalam Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat yang 15. Katakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ayat B dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dikatakan situ dapat dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudaraku, kunci yang pertama untuk saudara bisa mengalami pimpinan atau Tuhan itu direct kita. Yang pertama saudara perlu belajar yang namanya trust, atau yang saya sebut dengan yielding. Jadi pertama adalah yielding. Satu penyerahan, satu trust atau menaruh percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita melangkah waktu pikiran atau melangkah dengan kita dikendalikan oleh pikiran kita. Jangan pernah dikendalikan oleh yang namanya
situasi atau asumsi atau yang namanya tekanan dalam hidup kita. Jadi untuk kita mengalami yang namanya pimpinan Tuhan, saudara harus apa? Belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Ketika saudara yielding, ketika saudara menyerah, itu akan membuat saudara apa? Tenang. Membuat saudara apa? Damai sejahtera. Nah, ketika saudara dalam ketenangan inilah, di situ yang dikatakan apa? Terletak kekuatan. Suatu ketika waktu Israel lagi dikepung oleh Sanherib, ada juru minuman daripada atau ajudan daripada Sanherib. Dia berkata kepada orang-orang Israel, serahkanlah dirimu kepada Raja Asyur. Karena tidak ada satu kerajaan atau satu bangsa yang bisa menghadapi atau melawan Raja Asyur. Dan lebih baik kamu serahkan diri kamu kepada Raja Asyur, maka kamu akan bisa makan dan minum di negeri Asyur. Sebab perkataan-perkataan itu disampaikan kepada orang Israel. Dan kemudian mereka mulai melanjutkan dengan perkataan-perkataan yang hinaan, berkata begini, untuk apa kamu percaya kepada apa yang dikatakan oleh Hizkia? Dengan berkata bahwa mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan Tuhan akan melepaskan kita. Raja Asyur mulai mengolok sampai dia berkata begini, mana ada Allah daripada bangsa-bangsa yang bisa melepaskan mereka dari kekuatan Raja Asyur. Sungguh mereka diintimidasi dengan perkataan-perkataan yang membuat mereka itu gelisah. Tapi apa yang dikatakan oleh Hizkia? Jangan jawab sepatah katamu. Diam. Tenang. Diam. Saudaraku, kalau saya membaca dalam Yesaya pasal yang ke-37 dan 1 Tawarik dan 2 Raja-Raja, saudaraku di sana ada tentang kisah ini bagaimana Sanherib itu mengintimidasi orang Israel untuk orang Israel menyerahkan. Nah, waktu dalam keadaan seperti itu, saudara, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia pergi ke rumah Tuhan, dia mulai cerita sama Tuhan. Dikatakan Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia serahkan permasalahan apa yang dikatakan oleh Sanherib itu melalui ajudannya itu diceritakan kepada Tuhan. Dan waktu diceritakan kepada Tuhan, Nabi Yesaya datang kepada Hizkia, dia berkata begini, jangan takut, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan kirim seorang malaikat, dia bunuh 120.000 tentara Sanherib. Dan mereka pulang, dikatakan mereka pulang dengan apa? Dengan kekalahan yang besar. Dan pada waktu dikatakan Sanherib ada di rumah tempat penyembahan mereka, anaknya membunuh Sanherib. Nah, saudaraku, kadang-kadang saudaraku, kita perlu apa? Tenang. Jangan buat keputusan berdasarkan asumsi dalam pikiran saudara. Jadi dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian. Jadi percayalah kepada Tuhan, trust kepada Tuhan, yielding kepada Tuhan. Nah, saudara, memang untuk kita percaya, kita nggak untuk kita trust atau kita menyerah, kita nggak bisa berdasarkan pikiran kita. Tapi kita harus melakukannya yaitu dengan hati kita. Nah, kan itu penyerahan itu, saya katakan trust atau penyerahan itu sangat penting dalam hidup kita. Nah, banyak orang gagal di sini. Penyerahan itu adalah kunci untuk kita bisa melihat Tuhan itu mengarahkan langkah kita. Waktu Musa berperang melawan Amalek, ada satu cerita dikatakan, setiap kali Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Tetapi setiap kali Musa turun tangannya, maka lebih kuatlah Amalek. Dan apa yang mereka lakukan, saudara? Yosua dengan Harun dikatakan mereka menopang kedua tangan Musa ini. Dan dikatakan orang Israel mengalahkan Amalek dipimpin dengan tangan yang terangkat. Nah, saudara, kekuatan kita itu adalah ketika saudara diam, tenang, dan percaya kepada Tuhan. Sebuah penyerahan total kepada Tuhan. Ini adalah kunci untuk dimana Tuhan itu bisa memimpin langkah kita. Nah, kadang-kadang saudara kita tidak menyerah, kita mencoba untuk melakukannya. Karena itu seringkali kita nggak bisa mendengarkan Tuhan memimpin kita. Karena itu kunci yang pertama adalah penyerahan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati.
Jadi, dan jangan bersandar kepada pengertian. Jadi menyerah total kepada Tuhan. Ini memang bukan hal yang mudah. Kalau saudara melakukannya dengan pikiran saudara, itu sulit. Karena kita ini punya pikiran, karena saudara tahu bahwa pikiran kita ini diprogram itu untuk berusaha untuk apa? Melakukan sesuatu, berusaha untuk cari solusi. Itu pikiran kita. Tapi masalahnya pikiran kita terbatas. Nah, untuk kita bisa menyerah, saudara harus belajar mempercayai dengan apa? Hati saudara. Jadi jangan gunakan pikiran kita, tetapi gunakan apa? Hati saudara. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian. Ayat yang selanjutnya dikatakan demikian dalam Amsal pasal yang ketiga tadi. Yang kedua, kunci yang kedua di sana dikatakan Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan ayat yang keenam. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, yang kedua di sini katakan apa? Mengakui Dia atau acknowledge Him. Mengakui Dia dalam segala jalan kita. Perkataan mengakui Dia ini artinya adalah kita ini melibatkan Tuhan. Jadi kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam setiap kita melangkah, kita perlu apa? Melibatkan Tuhan. Bukan apa mengabaikan Tuhan atau mengesampingkan Tuhan, tapi kita apa? Libatkan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, merasa diri bisa, atau yang orang yang disebut dengan apa? Self confident, atau merasa diri kita itu nggak perlu Tuhan, atau self sufficient, itu adalah satu bentuk kesombongan di hadapan Tuhan. Saya kadang-kadang, atau bahkan seringkali dalam hidup kita ini seringkali kita itu merasa berusaha melakukan sesuatu dengan apa? Kekuatan kita. Jadi merasa diri bisa, atau self confident ini, saya itu seringkali itu adalah langkah-langkah yang saya katakan membawa kita kepada kekalahan. Dalam Yakobus pasal yang keempat dikatakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi Tuhan mengasihi orang yang apa? Rendah. Saudara, self confident atau self sufficient ini adalah satu bentuk kesombongan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan senang dengan orang-orang yang apa? Rendah. Orang yang melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Nah, seorang yang rendah hati, seorang yang melibatkan Tuhan dalam kehidupannya itu adalah orang yang benar-benar bergantung pada Tuhan, atau dengan bahasa lain, orang yang selalu apa? Tanya sama Tuhan. Jadi langkah yang pertama itu adalah untuk kita bisa mengalami direction daripada Tuhan. Yang pertama, kita perlu apa yang namanya yielding. Yang kedua, kita perlu yang namanya apa? Asking. Tapi gampang untuk mudah diingat. Nah, jadi kita harus melibatkan Tuhan atau mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Nah, dikatakan akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi mengakui Tuhan dalam setiap langkah kita, atau melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita, atau dengan bahasa lain, setiap kita melangkah, kita perlu apa? Tanya sama Tuhan. Kita perlu bertanya kepada Tuhan dalam setiap langkah kita. Minggu yang lalu saya berbicara tentang satu langkah yang keliru daripada Elimelek. Ada ketika dia apa? Pergi ke tanah Moab. Elimelek ini artinya adalah Tuhan adalah raja. Tapi dia tidak seperti namanya Tuhan adalah raja. Dia waktu dikatakan di Israel terjadi famine, di Bethlehem terjadi kekurangan atau paceklik, maka yang dilakukan oleh Elimelek, dia di-drive oleh keadaan, oleh situasi, dia pergi ke Moab tanpa tanya sama Tuhan. Karena itu akibatnya adalah kematian, bahkan dikatakan dia habis apa yang dia miliki karena apa? Tanpa tanya sama Tuhan. Jadi saudaraku, untuk kita bisa melihat Tuhan memimpin kita, Tuhan itu menuntun kita, saudara perlu tanya sama Tuhan. Keberhasilan Daud dalam kehidupannya ada karena dia selalu tanya sama Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal yang ke-23. Saya tanya sama Tuhan itu identik dengan kerendahan hati.
1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Katakan demikian 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan 5. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjaga tempat-tempat pendidikan. Ayat yang kedua, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat yang ketiga, tetapi orang-orang Daud berkata kepada, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat yang keempat, lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat yang kelima dikatakan, kemudian pergilah Daud dengan orangnya ke Kehila. Saudara, kunci kesuksesan Daud adalah dia selalu tanya sama Tuhan. Dia tadi drive oleh keadaan, dia tadi drive oleh asumsi, dia tadi drive oleh tekanan yang terjadi dalam kehidupan. Tapi dia dipimpin, dia mau dipimpin oleh Tuhan. Dia mempercayai Tuhan dengan hatinya dan dia mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 di sini, dikatakan di Kehila waktu terjadi satu tekanan. Orang yang mengikut dia katakan, kita tak perlu pergi. Tapi saudaraku Daud, dia mempercayai Tuhan dan dia tidak di-drive oleh keadaannya. Dia bertanya kepada Tuhan. Nah, kalau saya lihat apa yang selanjutnya adalah Daud mengalahkan orang Filistin. Saya kemenangan Daud adalah setiap kali dia menang karena dia selalu bertanya kepada Tuhan. Waktu dia ada di Siklag dikatakan, Siklag dibakar habis. Dia dalam keadaan yang tertekan. Dikatakan orang-orang yang pada mau melempari dia, tapi dalam keadaan yang tertekan dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang dikatakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, langkah yang kedua kita perlu apa? Bertanya sama Tuhan. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, saudara harus belajar bertanya kepada Tuhan. Jadi kita perlu tanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, coba ayat yang ke-14 kita baca di sana. Roma pasal 8 ayat 14. Sebab Tuhan itu mau memimpin kita. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Katakan di sini, anak-anak Allah, bahasa yang gampang, dipimpin oleh Roh Allah. Nah, saudaraku, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, karena itu kita perlu tanya sama Tuhan. Nah, ketika kita tanya sama Tuhan, maka Tuhan itu akan apa? Memimpin kita. Nah, bagaimana Tuhan pimpin kita? Bagaimana Tuhan tunjukkan jalannya kepada kita? Roma pasal 8 dikatakan ini, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan direct kita, itu melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin kita. Jadi Roh Kudus akan berbicara di dalam roh kita. Jadi Tuhan akan pimpin kita melalui rohnya yang ada di dalam diri kita. Bangsa Israel, dia dipimpin oleh Tuhan, itu melalui tiang awan dan tiang api dalam perjanjian yang lama. Dan waktu mereka sampai ke tanah perjanjian, tiang awan dan tiang api itu tidak muncul lagi. Orang Israel dipimpin oleh seorang imam yang memakai baju efod, yaitu Urim dan Tumim. Kalau Urim dan Tumim itu menyala, mereka berarti boleh melangkah. Kalau Urim dan Tumim tidak menyala, maka mereka berhenti. Dan kalau Urim dan Tumim tidak berfungsi, Tuhan memimpin orang Israel itu melalui para nabi. Di mana nabi-nabi ini roh Tuhan itu hinggap di atas kepala mereka, atau roh Tuhan itu mengurapi mereka, dan Tuhan akan memimpin bangsa Israel melalui para nabi. Saya pun dalam perjanjian lama, roh Tuhan itu ada di luar manusia. Mereka hanya ada, waktu itu dikatakan mereka, roh Tuhan memanifestasikan dalam tiang awan dan tiang api. Atau roh Tuhan itu memanifestasikan melalui tugas seorang imam melalui Urim dan Tumim. Atau roh Tuhan itu memanifestasikan diri melalui apa? Mengurapi nabi-nabi untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi dalam perjanjian baru, roh Tuhan itu tidak lagi bukan di luar manusia,
tapi roh Tuhan ada di dalam diri manusia. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, dalam 1 Korintus pasal yang kedua dikatakan, Tuhan mengurapi kita dan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Nah, Roh Kudus yang di dalam hati kita, itu adalah Tuhan yang memimpin kita. Dalam Amsal pasal 20 dikatakan roh manusia itu adalah pelitanya Tuhan. Jadi roh manusia adalah tempat di mana Tuhan berbicara kepada kita. Nah, karena itu ketika saudara menghadapi sesuatu atau saudara mau melakukan sesuatu, saudara perlu tanya sama Tuhan. Dan waktu saudara tanya sama Tuhan, maka Tuhan akan berbicara di dalam roh kita. Jadi Tuhan memimpin kita itu melalui hati saudara. Karena itu sangat penting saudara mendengarkan hati saudara, bukan pikiran saudara. Nah, banyak kali kita ini yang kita dengar pikiran kita. Nah, saudara, kalau saudara mau dipimpin oleh Tuhan, saudara harus belajar dengarkan yang namanya dengarkan hati saudara. Nah, di dalam pimpinan Tuhan, saudara, seringkali saudara kita ini mengharapkan pimpinan Tuhan itu sesuatu yang supranatural. Memang Tuhan bisa memimpin kita melalui hal yang supranatural seperti audible voice, atau Tuhan berbicara dengan suara yang keras. Seperti waktu murid-murid Tuhan ada di gunung kemuliaan, Tuhan berbicara, inilah anakku yang kukasihi, audible voice. Selain Tuhan bisa berbicara dengan audible voice, dengan suara yang besar. Tapi tidak setiap saat, hanya waktu-waktu tertentu. Ada orang mengharapkan pimpinan Tuhan itu melalui nubuatan. Mungkin seorang hamba Tuhan atau seorang nabi yang bernubuat kepada kita, baru kita melangkah. Selain Tuhan bisa berbicara dengan nubuatan, tapi Tuhan tidak selalu berbicara dengan nubuatan. Atau kadang-kadang Tuhan juga bisa berbicara melalui penglihatan, atau melalui mimpi waktu malam, atau dengan penglihatan penglihatan dengan terbuka, atau melalui trans. Selain Tuhan bisa memimpin melalui cara itu. Tapi saya mau katakan pada saudara, ini tidak setiap saat. Tapi Tuhan, kalau saya mau katakan pada saudara, hampir 99% Tuhan itu memimpin kita melalui yang namanya kesaksian batin kita. Karena itu sangat penting saudara dengarkan suara yang ada di dalam hati saudara. Kalau saudara, di dalam kesaksian batin ini memang ada yang namanya kesan atau suara, yang saya sebut dengan intuisi atau naluri. Tuhan bisa berbicara dengan satu perasaan, satu pesan, atau juga kadang-kadang bisa melalui satu suara. Saya pernah cerita. Lalu kadang-kadang saudara mau pergi tidur. Sudah ada satu perasaan yang tidak enak untuk rasanya kunci rumah belum dikunci. Berapa banyak saudara yang pernah ngalami seperti itu? Saya sering karena waktu saya di Gili itu sana itu banyak yang namanya kekacauannya, yang dimana satu daerah yang chaos. Itu otomatis orang itu mau yang namanya aman, jadi harus jalan. Jadi suatu ketika saya waktu lagi mau tidur, saya rasa satu orang kunci belum, pintu belum dikunci, dan saya lihat betul bahwa kunci belum dikunci. Nah, saya tuh ada kadang-kadang satu pesan, ada kadang-kadang juga bisa satu suara hati atau yang namanya naluri. Jadi saudara perlu dengar suara yang ada di dalam hati kita. Jadi Tuhan itu memimpin kita melalui roh yang ada di dalam diri kita. Jadi yang kedua, kunci yang kedua, sangat penting saudara bertanya kepada Tuhan. Dan waktu saudara bertanya sama Tuhan, dengar pimpinan Tuhan di dalam hati saudara. Dengar kesaksian batin saudara, dengar naluri saudara. Dan setelah saudara mendengar, yang ketiga saudara, yang terakhir. Yang ketiga, kalau saya mau katakan yang ketiga, itu adalah yang saya sebut dengan following. Yang pertama, saudaraku, kunci yang pertama adalah saudara perlu yielding. Yang kedua, asking. Yang ketiga, following. Nah, Tuhan mau berbicara dalam roh kita. Langkah yang ketiga, saudara perlu ikuti. Nah, kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita sudah tanya sama Tuhan, dan Tuhan berbicara dalam roh kita untuk kita melakukan sesuatu. Kita sebenarnya sudah sejahtera untuk melakukan, tapi seringkali kita tidak melangkah. Coba saya berikan satu contoh, kita lihat dalam Bilangan pasal yang ke-9. Orang Israel, saudara, dia mengikuti pimpinan Tuhan. Waktu tiang awan itu berhenti, maka orang Israel berhenti. Tapi waktu tiang awan itu naik, maka orang Israel berangkat. Coba kita lihat Bilangan pasal 9. Bilangan pasal yang ke-9, ayat yang ke-17 dan ayat 18.
tiang awan memimpin perjalanan orang Israel, ayat yang ke-17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sana orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Nah, saudara bisa belajar dari ada di sini. Dikatakan setiap kali awan itu tinggal, orang Israel tinggal. Setiap kali awan itu naik, orang Israel berangkat. Jadi yang ketiga yang kita lakukan itu adalah kita mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, banyak kali kita sebab Tuhan berbicara, tapi kita tidak mau melangkah, kita tidak ikuti. Seperti apa yang Tuhan pimpin. Nah, orang Israel dia mengikuti, dan itu dia sampai kepada tanah perjanjian. Jadi kalau kita mau melihat kejadian yang tepat, atau kita berada di tempat yang tepat, saudara perlu ikuti pimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Ada seorang wanita yang itu istrinya Lot. Waktu Tuhan berkata kepada Lot dan keluarganya, kamu keluar dari negeri ini dari satu tempat, dan perhatikan waktu kamu pergi, jangan kamu jangan kamu lihat ke belakang, tapi lurus pergi. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Lot? Waktu dia keluar dari daerahnya, yaitu Sodom dan Gomora, dia keluar dari sana, istri daripada Lot dan mengikuti arahan daripada malaikat Tuhan. Dia menoleh ke belakang, dan apa akibatnya? Dia menjadi tiang garam. Jadi kalau kita mau sampai ke tujuan kita atau di tempat yang tepat, melihat satu kejadian yang tepat, saudara perlu ikuti pimpinan Tuhan. Saudara perlu ikuti. Waktu Ishak dia terjadi famine di Gerar, kelaparan di Gerar. Ishak ini dikatakan karena keadaannya yang nggak mendukung, Ishak mau pergi ke Mesir. Dia mau pergi ke Mesir. Dan waktu sementara dalam perjalanan, Tuhan berkata kepada Ishak tinggal di sini. Saudaraku, Ishak dia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, kamu tinggal di sini, aku akan memberkati engkau dan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan apa yang Ishak lakukan? Dia ikuti pimpinan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ishak menjadi kaya dan kian lama kian kaya dan menjadi orang yang sangat kaya. Jadi kita yang ketiga, saudara perlu follow. Saudara perlu ikut apa yang Tuhan tunjukkan kepada saudara. Jadi kunci yang ketiga adalah ikuti. Nah, mengikuti ini sangat penting, saudara. Kalau Tuhan menunjukkan kepada saudara satu langkah atau satu jalan, saudara harus ikuti. Ada seorang raja yang mengikuti pimpinan Tuhan, yaitu namanya Yosafat. Waktu terjadi dikatakan mereka dikepung oleh tentara Meuni. Yosafat menaruh percayanya kepada Tuhan, dan kemudian dia berdoa dan berpuasa. Nah, setelah berdoa dan berpuasa, Tuhan berbicara kepada Yosafat, Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Kamu gak perlu perang, tapi kamu pergilah ke satu tempat, yaitu ke satu lembah, dan Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Tapi Yosafat, dia percaya kepada Tuhan, dan dia ikuti pimpinan Tuhan. Dia pergi ke medan peperangan, dia tidak bawa tentara perang. Kalau biasanya kalau orang pergi berperang, pasti membawa tentara perang. Tapi dia ikuti arahan Tuhan, padahal dia pergi berperang, tapi dia nggak bawa tentara perang. Yang dibawa adalah imam-imam yang memakai baju putih dengan membawa trompet, dan mereka disuruh oleh Yosafat menyanyikan satu pujian, Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya hai setia. Saya punya Yosafat, dia ikuti arahan Tuhan, ikuti pimpinan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia sampai di lembah pujian, dikatakan tentara Meuni itu dikatakan mereka saling bunuh sendiri, dan mereka mengalami kemenangan yang besar yang disebut dengan lembah pujian. Jadi kita harus belajar untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, kadang-kadang saudaraku, arahan Tuhan atau pimpinan Tuhan kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi saya mau katakan kepada saudara, belajar untuk ikuti. Memang kalau menurut pikiran kita tidak mungkin, tidak sesuai dengan apa yang menurut kalkulasi kita atau prediksi kita, itu tidak seperti itu. Tapi saya mau katakan kepada Tuhan, kepada saudara, Tuhan itu kadang-kadang pimpin kita kepada sesuatu yang seringkali berlawanan dengan akal kita. Waktu Yesus hadir di satu pernikahan di Kana, terjadilah dikatakan mereka kehabisan anggur. Saya lihat di situ waktu mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus, yaitu Maria, dia berkata kepada
pekerja-pekerja yang ada di pernikahan itu. Dia berkata begini, apa saja yang dia katakan, lakukan. Saudaraku, mengikuti pimpinan Tuhan ini sangat penting. Nah, waktu Maria berkata apa saja yang dikatakan, lakukan. Saudara, Yesus kemudian dia memanggil seorang hamba. Dia berkata kepada hamba itu begini, kamu ambil air ini dan bawa kepada ke pemimpin pesta. Saudara bisa bayangkan, saudara, pegawai yang ada di pernikahan yang disuruh Yesus untuk mencetak air dan disuruh bawa ke pemimpin pesta. Saudara bisa bayangkan kalau dia berjalan dengan pikirannya, bagaimana dia bisa membawa air ke pemimpin pesta sedangkan mereka kehabisan air. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Tapi kadang-kadang saudara, pimpinan Tuhan itu perlu diikuti. Nah, karena pelayan ini dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, dia cetak air itu dan kemudian dia bawa ke pemimpin pesta. Apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi anggur. Saya percaya mujizat masih berlaku. Karena itu saudara perlu pimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi ikuti pimpinan Tuhan. Kalau kita mengikuti pimpinan Tuhan, saudara akan berada di tempat yang tepat. Saya jamin saudara, Tuhan 100% pimpinan Tuhan itu pasti benar. Karena itu dengarkan pimpinan Tuhan. Saudara perlu belajar yang namanya penyerahan. Saudara perlu belajar yang namanya bertanya sama Tuhan. Dan yang ketiga, ikuti ketika Tuhan berbicara dalam hati saudara. Jadi 3 hal ini saudara akan kalau saudara ikuti. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan berserah kepada pengertianmu, tapi akui dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Jadi 3 hal ini, penyerahan, bertanya sama Tuhan, dan ikuti suara Tuhan, maka saudara akan berada di tempat yang tepat. Saudara akan lihat kejadian-kejadian yang tepat dalam hidup saudara. Kalau saudara ikuti pimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, ini kita pakai begini. Kita nyanyikan lagu Di Saat Ku Tak Melihat Jalan.